Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Amirul Adib dengan NIM siswa yang tertera pada layar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada mata kuliah Intelijen Bisnis, yaitu terkait tugas tentang eh, menjelaskan atau membahas kembali artikel tentang BI yang sudah dibaca atau dirangkum sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Nah, di sini adapun judul artikel yang telah dibaca atau dibahas sebelumnya, yaitu mengenai analisis bisnis intelligence pada pengelolaan data alumni, upaya mendukung monitoring kualitas alumni di perguruan tinggi pada studi kasus di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Nah, nanti di sini bakal dibahas mengenai bisnis intelligence pada pengelolaan data alumni dan juga analisis mengenai seperlu apakah bisnis intelligence pada pengelolaan data alumni pada studi kasus di Unsri ini sendiri, dan juga akan dibahas beberapa hal lainnya. Baiklah, sebelum kita bahas BI pada artikel ini, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa itu business intelligence. Nah, business intelligence itu merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah atau menganalisis data dari pihak organisasi, instansi atau perusahaan atau lainnya, yang dimana data tersebut diolah dan dianalisis. Setelah itu data tersebut atau hasil analisis atau hasil olahan tersebut divisualisasikan atau ditampilkan dapat menggunakan suatu tools BI atau alat BI. Nah, alat atau tools BI itu seperti dapat menggunakan rumus-rumus statistik, data visualization, reporting, dashboard, OLAP, atau lainnya. Nah, yang dimana nanti pihak organisasi, instansi, atau perusahaan dapat menyimpulkan atau mengambil keputusan yang terbaik setelah mengamati hasil olahan atau analisis atau visualisasi data tersebut setelah kita olah dan analisis menggunakan BI tadi. Nah, untuk contohnya, misalnya seperti dashboard pada motor atau mobil. Nah, misalnya pada dashboard motor. Nah, misalnya pada dashboard motor itu menunjukkan grafik atau jarum yang mengarah ke arah E, yang dimana artinya itu bensinnya udah mau habis, yang dimana setelah kita mengamati hal tersebut, kita dapat menyimpulkan atau mengambil keputusan, yaitu sudah pasti kalau jarumnya ke arah E tersebut, yang artinya bensinnya udah mau habis, sudah pasti kita harus mengisi bensin tersebut, atau kita akan menuju pom bensin. Nah, misalnya untuk contoh yang lain, misalnya pada dashboard mobil, misalnya pada dashboard mobil, grafik atau jarum menunjukkan kecepatan tinggi, atau misalnya jarum mengarah pada 80 km per jam. Nah, setelah kita mengamati hal tersebut, kita dapat mengambil keputusan seperti misalnya kita harus menurunkan gas supaya kecepatannya tidak terlalu cepat lagi. Nah, mungkin lebih kurang seperti itu mengenai konsep BI. Nah, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Baik, kembali lagi pada artikel BI ini. Nah, selanjutnya kita coba membahas mengenai metodologi penelitian pada artikel BI ini. Yang pertama ada pengumpulan data atau terkait sumber datanya,
Dan yang kedua ada BI roadmap, yaitu terkait tahapan-tahapannya. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu terkait pengumpulan data atau sumber datanya. Nah, yaitu ada terkait 3 hal ini. Yang pertama ada interview wawancara, kedua observasi, dan yang ketiga studi pustaka. Nah, yang pertama itu dilakukan interview atau wawancara untuk mengumpulkan data atau sumber data. Itu dengan melakukan wawancara kepada pihak universitas yang terkait pengelolaan data alumni atau pihak universitas yang terkait melakukan kegiatan pengelolaan data alumni. Nah, yang kedua tuh memperoleh sumber data dengan cara melakukan observasi terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah ada atau permasalahan masa lampau terkait pengelolaan data alumni pada universitas ini. Nah, yang ketiga itu melakukan studi pustaka untuk melakukan pendefinisian masalah yang dimana didukung dengan melakukan literatur yang terkait dengan BI seperti dashboard, OLAP, business intelligence, dan lainnya untuk keperluan atau persiapan dari sang peneliti untuk membahas BI pada studi kasus ini. Nah, yang kedua terkait business intelligence roadmap seperti yang terdapat pada gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa fase, ada fase justification, planning, business analysis, design, construction, dan deployment. Baiklah, yang pertama kita coba bahas pada fase justification ini, pada bagian business case assessment. Nah, pada bagian ini dibahas mengenai beberapa hal, yaitu misalnya terkait mengenai hal-hal apa saja yang harus dipenuhi pada aplikasi BI ini. Nah, selanjutnya misalnya membahas tentang fungsi aplikasi yang harus ada pada aplikasi BI ini. Terus keuntungan yang didapat dari implementasi aplikasi BI pada studi kasus ini. Dan juga di sini juga dibahas mengenai risk management atau manajemen risiko. Nah, misalnya terkait hal pertama tadi mengenai hal apa saja yang harus dipenuhi pada aplikasi BI ini. Misalnya pada aplikasi BI ini harus dapat menampilkan data alumni, data laporan alumni berdasarkan periode wisuda, masa studi, IPK ke dalam bentuk laporan yang detail maupun secara rangkuman dan lain sebagainya. Nah, untuk aplikasi fungsi atau fungsi aplikasi misalnya aplikasi BI ini harus dapat menyimpan laporan tersebut ke dalam bentuk PDF misalnya atau yang lainnya. Nah, terkait keuntungan dari implementasi BI, di sini juga dibahas pada business case assessment ini, yaitu misalnya keuntungan dari implementasi ini, yaitu pihak universitas dapat mengambil keputusan setelah dia mengamati aplikasi BI ini atau datanya, dan juga dapat melakukan monitoring misalnya. Nah, setelah itu ada terkait manajemen risiko atau risk management. Sini juga dibahas mengenai risk management, misalnya dari implementasi aplikasi BI ini risikonya itu kompleksitas. Nah, di sini nanti akan dijelaskan mengenai hal tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada fase planning pada bagian Enterprise Infrastructure Evaluation. Nah, di sini dilakukan evaluasi infrastruktur enterprise pada pengerjaan proyek ini, yang dimana di sini dibahas mengenai evaluasi infrastruktur baik yang teknis maupun non teknis. Nah, setelah dilakukan evaluasi, misalnya diperoleh bahwa pada infrastruktur teknis itu pada hardware servernya itu perlunya ada penambahan server misalnya. Nah, terkait DBMS misalnya perlu mengupgrade DBMS, dan untuk sistem operasi misalnya perlu sistem operasi tertentu untuk menjalankan suatu perangkat lunak tertentu. Nah, adapun untuk infrastruktur non teknisnya, setelah dilakukan evaluasi, maka misalnya diperoleh bahwa adanya standarisasi penerimaan data, maksudnya adanya standarisasi penerimaan data terkait data tertentu gitu. Lebih kurang gitu. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada project planning, yang dimana ini terkait dengan perencanaan project, yang dimana di sini kita telah membahas mengenai pendefinisian masalah pada bagian sebelumnya, pada business case assessment, dan juga kita juga melakukan evaluasi infrastruktur. Nah, pada project planning ini juga kita perlu mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi BI ini efektif, yaitu dengan menggunakan critical success factor. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada fase business analysis pada bagian yang ini, project requirement definition. Nah, seperti namanya, di sini dilakukan pendefinisian mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada pengerjaan proyek ini. Nah, misalnya terkait mengenai kebutuhan datanya misalnya, atau misalnya terkait kebutuhan infrastruktur teknis, misalnya seperti perlu penambahan perangkat keras baru atau upgrade DBMS. Nah, dan juga misalnya informasi apa saja yang perlu ditampilkan pada aplikasi BI terkait hal-hal seperti itu. Nah, lebih kurang seperti itu terkait dengan project requirement definition. Nah, selanjutnya itu pada bagian data analisis ini, setelah kita peroleh sumber-sumber datanya, di sini dilakukan analisis data. Nah, mengenai misalnya ada data-data yang kurang sempurna atau tidak terisi, dan juga misalnya ada data noise. Nah, pada data analisis ini dilakukan pembersihan data atau normalisasi data. Nah, tujuan dari dilakukannya hal tersebut agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dari penggunaan data yang bersih tersebut. Nah, selanjutnya itu dilakukan prototyping aplikasi. Nah, ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai aplikasi terhadap customer, sehingga customer dapat melakukan konfirmasi apakah hal yang diinginkan itu memang seperti ini gitu. Nah, selanjutnya itu dilakukan metadata repository analysis. Oh ya, perlu diketahui dalam tahap metadata ini diperlukan untuk proses ETL. Jadi begitu. Nah, setelah itu masuk ke fase desain. Setelah melakukan bagian 5 dan 6, dilakukan desain database dan dilakukan ETL design. Dan juga
eh, pada yang sebelumnya ini, setelah melakukan metadata repository analysis, masuk ke tahap selanjutnya, dilakukan metadata repository design. Nah, setelah itu masuk ke fase selanjutnya, fase konstruksi. Setelah kita melakukan ETL design, kita kembangkan ETL tersebut. Nah, setelah itu dari database design, sini kita mengembangkan aplikasinya. Nah, di database design ini, eh, di sini kita melakukan data mining. Nah, eh, pada yang sebelumnya, metadata repository design, kita masuk ke tahap selanjutnya dengan melakukan pengembangan metadata repository. Nah, setelah itu kita masuk ke fase deployment. Setelah hal-hal dari fase konstruksi ini kita dilakukan pada artikel ini, dilakukan implementasi dan rilis evaluasi atau evaluasi terhadap aplikasi BI ini. Nah, jadi business intelligence atau aplikasi BI pada studi kasus ini yaitu mengenai bagaimana mengolah data alumni untuk kita visualisasikan, yang dimana nanti pihak universitas dapat mengamati data alumni ini dan melakukan pengambilan keputusan terbaik untuk di masa yang akan datang, sehingga nanti akan terjadi peningkatan mengenai data alumni, misalnya terkait mengenai masa studi yang cepat atau lain sebagainya, tergantung dari keputusan yang dipilih oleh pihak universitas ini. Nah, dan juga keuntungan dari implementasi ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu dapat melakukan atau menyimpulkan keputusan atau keputusan yang terbaik untuk hal yang lebih baik di kemudian hari untuk universitas ini. Nah, baiklah, mungkin demikian mengenai pembahasan terkait artikel BI ini. Mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.